Saat ini pun ini kita ibadah malam nisfu Sa'ban sekarang ini, tapi Allah lebih mencintai orang-orang muda yang taat kepada. Di samping takut kepada Allah tadi yang ketiga, yang nggak puasa, sodako infak gelas gak minta terima. Kalau diterima berarti dusta Al-Quran. Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, Kiai Muhammad Hasan Ishaq hafizahullah ta'ala, Pak Aziz Sultan dan seluruh santri yang dimuliakan Allah yang hadir pada istiqomah malam ini. Kita sama-sama tahu malam ini adalah nisfu pertengahan, nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, di mana amal kita akan dikalkulasi oleh Allah, dihitung dan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya amal itu adalah amalan yang terbebas daripada kesyirikan kepada Allah, juga terbebas daripada kedengkian. Nah, kemarin Fakir sampaikan, jangan dengki, ya, jangan membenci. Beribadalah sungguh-sungguh tanpa mencampur adukkan antara hak, yaitu amal soleh, dengan batil, yaitu kebencian. Disampaikan di Al-Muzammil 8, Allah mensyaitanirrajim, wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati ini tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, tidak mencampur adukkan dengan hawa nafsu kita, tidak mencampur adukkan dengan keinginan-keinginan yang lain, karena kita akan menghadapi hari di mana pertanggungjawaban di sisi Allah. Pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian atau kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian, kepastian. Dan hidup ini pasti ada cobaannya dengan keburukan dan kebaikan. Sering Fakir sampaikan itu.
Ya, di Anbiya 35 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan. Ya, yang terbaik adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di Al-Baqarah 215 sana disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairi falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi malam itu Sya'ban Allah akan mengangkat amal kita. Loh, yang terbaik itu apa? Ada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengenalkan Quran, kemudian melaksanakan perintah Allah, walaupun itu ringan tapi istiqomah. Ya, membaca Al-Quran di malam hari itu berbeda kualitasnya. Ya, jadi faqra'u ma tayassara minal Quran itu berbeda waktu baca di malam hari. Ya. Ini harus dipahami dengan sholat tahajud atau hajat, ya, untuk apa? Untuk memudahkan, ya, apa yang diminta oleh Allah, harapan apa yang diharapkan oleh Allah, sehingga harapan kita terkabul, gitu loh. Allah mengharapkan kita istiqomah di jalan Allah. Allah mengharapkan kita duduk tekun dengan Quran. Loh, jangan bingung dengan amalan-amalan orang. Baru orang naruh di WA sudah bingung. Baca ini, baca lagi. Mau ikut kalian bacaan itu, bagaimana? Sekarang bacaanmu sendiri tidak kamu istiqomahkan. Ini kan aneh. Apakah boleh baca ini sekian kali, apa boleh baca ini sekian kali? Pertanyaanmu itu menunjukkan bahwa kalian itu kurang yakin dengan apa yang kau bawa, dengan apa yang telah kau pelajari selama ini, dengan apa yang telah kau laksanakan selama ini. Gak yakin, gitu loh. Untuk apa amalan orang yang seperti amalan kita yang kita istiqomahkan itu yang harus kita upayakan. Malah istiqomahmu dari waktu awal Sya'ban atau sebelumnya bulan Rajab, atau sebelumnya lagi istiqomah selama ini akan dikumpulkan oleh Allah, ya. Asbab itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kecuali syirik kepada Allah dan kedengkian. Asbab itu, gitu loh. Ini bukan amal yang hanya sekarang saja. Enggak. Sebelum ini istiqomahmu seperti apa? Bacaan Quranmu seperti apa? Bacaan auratmu seperti apa? Dzikirmu seperti apa? Istighfarmu bagaimana? Sholawatmu seperti apa? Itu yang akan diangkat menuju Allah. Gitu loh. Jangan sibuk malam Sya'ban kau sibuk ibadah. Ya bukan itu. Sama dengan Ramadan. Ya. Sebelum Ramadan ini Sya'ban, peningkatan di bulan Sya'ban. Udah apa? Menyongsong Ramadan. Setelah Ramadan ada Syawal, bulan peningkatan Ramadan, gitu loh. Ya nggak ada istilah terus stop Ramadan tok, terus sampai Syawal pesta lagi, bukan itu. Itu Sya'ban, malam itu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban 15 hari bulan Sya'ban, pertengahan malamnya kita genjot habis, besoknya lagi kita melempem.
bukan beramal, bukan yang dimaksud Allah di nisfu Sya'ban yang seperti itu. Harapan Allah enggak yang kayak gitu. Harapan Allah itu aman-aman sebelumnya ini diperhitungkan oleh Allah. Malam Sya'ban jangan bobo, gitu yang benar. Yang tidak boleh bobo, boleh istirahat. Ini bukan langsung sampai pagi, enggak, gitu ya. Ini dipahami ini. Jangan sibuk dengan bagaimana amalan ini, bagaimana amalan itu. Boleh gak baca ini 3 kali, boleh gak baca ini 4 kali, boleh baca ini 5 kali. Katanya itu fulan-fulana gini, ada fotonya. Bagaimana kalau kayak gitu? Kau tahu itu dari beliau. Terus saya yang ngomong setiap hari kau dengar tidak? Nah itu ya. Asbab itu ya lemah. Rahmat kecil tipis yang masuk. Terus harapan nisfu Sya'ban kau diampuni Allah bagaimana? Padahal Allah menyampaikan di malam Sya'ban itu kalau Allah turun ke permukaan bumi, ke langit dunia ini turun dan menyampaikan berseru, siapa memohon perlindungan aku berikan, kata Allah. Saya memohon ampunan aku ampuni, kata Allah. Saya memohon bla 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 aku berikan, kata Allah. Inilah. Apapun yang diminta aku berikan kecuali syirik dan dengki. Itu pun harus ada puasa sebelumnya. Siang tadi puasa enggak? Puasa enggak siang tadi? Enggak. Terus kamu teriak-teriak malam mau istiqomah, mau jerit-jerit malam, mau sholat sampai subuh. Sebentar dulu. Kualitas daripada amal ibadahmu itu tidak sesuai dengan prosedur. Bulan tadi siang kau puasa Ramadan, ibaratnya seperti puasa Ramadan, diniatkan betul bahwa puasa ini saya mau bertobat kepada Allah, saya mau pertolongan kepada Allah, saya mau beramal saleh nanti malam. Niat puasa seperti puasa Ramadan, seperti wajib, padahal ini sunnah. Malam rukuk dan sujud baca Al-Quran, baru amalmu itu diangkat oleh Allah. Pagi puasa, malam rukuk dan sujud. Itu bukan malam bingung buka Yasin baca 10 kali ini. Kau capek, nilainya nggak seberapa. Bukan tidak bagus, tapi nilainya tidak seberapa. Loh, semua punya SOP, standar operasional prosedur untuk melaksanakan amal soleh, sehingga amal soleh kita itu berdaya guna bagi diri kita dulu, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Ya. Baru setelah itu amal-amal yang lain, membagikan harta yang kita punya, bersedekah kita, infak. Kalkulasi sama Allah, dihitung dengan perhitungan sudah lengkap sekian jumlahnya. Terus ridho apa enggak ini lillahi ta'ala apa kagak, kan gitu. Ada kesyirikannya enggak, ada bercampur dengan menyembah tauhidnya apa enggak, ada benci dengki apa enggak. Kemarin Al-Fakir contohkan, Al-Fakir mencari fulan-fulana untuk meminta maaf. Sudah kau lakukan tadi siang? Sudah belum? Itu kemarin contoh. Paham ya? Al-Fakir saja mencari, tidak mikir saya adalah mursyid, enggak. Cari, meminta maaf, ya, memohon keridhaannya, walaupun tidak merasa bersalah. Apa yang diharapkan? Kedengkian itu tidak ada. Sebab karena kedengkian bisa Allah tolak amal kita, bisa tidak ada keridhaan daripada Allah, bisa tidak diberikan pertolongan oleh Allah, bisa tidak diampuni oleh Allah. Ya. Karena sedikit saja kebencian, sedikit saja amal akan diperhitungkan pada malam ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Al-Zalzalah 7. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Siapa yang mengerjakan kejahatan seberjarah, dia akan melihat balasannya juga. Ya sekarang ini, malam ini, bukan kau sholat di rumah, kau dulu di sini dengarkan apa yang fakir sampaikan, berdoa bersama kita, ngopi bersama, kecintaan kepada saudaramu, saling tegur sapa, keceriaan, itu menurunkan karunia Allah, menurunkan rahmat Allah, menurunkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sendiri di dalam kamar, enggak, bukan itu ajaran agama, enggak gitu. Nanti kau lanjutkan kembali, disempurnakan ibadahnya. Itu pun kemarin di Tahrim ayat 8 yang tadi sudah sampaikan, yang menyempurnakan amal tuh Allah di akhirat. Paham ya? Nah di An-Nur 51 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah. Sungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah wa rasulihi waliyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu kepada dan Rasulnya agar ia memutuskan perkara di antara mereka hanyalah kami mendengar dan kami taat. Ikuti, taati al-fakir ini yang menyampaikan kebenaran, yang membacakan Quran kepadamu. Ikhlaskan hatimu. Saat ini pun ini kita ibadah malam nisfu Sa'ban sekarang ini. Keridhaanmu, ikhlasmu dulu di sini dengan Al-Quran akan mengangkat amalmu suci di hadapan Allah sehingga kamu diampuni oleh Allah pada sekarang ini. Gitu loh. Ini namanya berjamaah lebih afdal ketimbang kau sendiri di rumah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang beruntunglah kalian yang duduk di sini nih mendengarkan Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Sebagian firman Allah yang Al-Fakir sampaikan kepadamu, sebagian firman Allah yang akan masuk ke dalam hatimu, yang akan membersihkan dirimu, yang menjadikan kamu orang-orang pilihan Allah, yang akan mengangkat derajatmu sebagai maqam mahmudah. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Takut kepada Allah, loh, di samping bersih amalmu, mendapatkan keridhaan Allah, kamu takut kepada Allah. Loh, orang yang takut itu apa? Yang menjaga istiqomahnya. Itu orang takut. Kalau nggak takut, untuk apa? Masih muda ngapain? Bahlul kamu duduk di sana. Kalau Kiai Hasan nggak apa-apa, katanya gitu. Sudah sepuh. Kalau kayak Ali jangan, malu-maluin aja di sana. Pesta, gitu ya, kan begitu. Bahasa seperti itu namanya kerugian, gitu ya. Ya, Allah mencintai orang-orang tua sepuh yang taat kepada Allah, tapi Allah lebih mencintai orang-orang muda yang taat kepada Allah. Ya. Di Al-Maidah ayat 4, sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berkaitan dengan hukum Allah. Nah, orang-orang yang mendapatkan nisfu Sa'ban, orang yang hati-hati, warok, nggak asal cangap-cangap, nggak asal mangan, ya, nggak asal mengambil hak orang lain, nggak asal berpikir yang tidak baik. Perhatikan, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma'allamtum minal jawarihi wa mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha
Innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yaitu kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, ya. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Bertakwalah kepada Allah, wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Kepada Allah, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Lah selama ini sebelum nisfu Sya'ban ini kamu makan makananmu itu makanan apa? Halal apa haram? Kau yakin itu halal? Coba kau perhitungkan itu. Malam ini saya mau baca Yasin 3 kali, saya mau sholat jeduk-jeduk 1000 kali. Terus kau makan sana, ambil rezeki yang tidak benar, main debu mungkin, ya debu, atau mungkin yang lain-lain di pasar mungkin apa, atau mungkin main apa namanya ini plafon mungkin harganya ditinggikan, ngawur, bisa saja. Ya kan? Terus kita mampu mau aku mau nyembah Allah padahal dimakan haram, terus naik amalnya. Yang milik, yang tahu itu Allah Ta'ala, pastinya bukan saya yang menentukan, tapi kita punya prosedur. Di samping takut kepada Allah tadi yang ketiga, yang keempat panganane ojo mangan sing haram. Nisfu Sya'ban malam harus sholat sekian, harus baca Quran, baca Yasin 3 kali, baca ini 1000 kali. Siang nggak puasa, sodako infak belas gak, minta maaf pada orang lain nggak mau, menjauhkan dari kebencian sama sekali enggak, rukuk sujud enggak, baca Quran belas, terus malam ngejes ngebut, diterima? Kalau diterima berarti dusta Al-Quran. Ya, dusta. Ya, kita yang dusta. Semua punya ukuran, ya anakku yang dimuliakan Allah. Makanya semua harus dihati-hatiin. Ini perlu dipahami ya. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Cedilu ngitungnya Allah. Gak diterima iki. Kesel itu jegrik-jegrik, baca-baca, rukuk sujud, mekso-mekso, ternyata zong. Bukan saya menentukan, memang enggak, tapi punya SOP loh. Ajaran kita tuh punya ukuran, hukumnya Allah dibawa kemana. Makanan kita apa saja selama ini, puasa mau mangan sing haram, ikhlas sama orang nggak mau, memaafkan orang lain tidak mau, dengki masih ada, jualannya ngawur, takut kemana Allah nggak ada, malam sholat minta diampuni. Itu ya apa sih kayak gitu ya. Makanya fokus ke auratmu, dan kamu sudah benar, paham ya? Kamu istiqomah dulu, kamu nggak ngenteni Sya'ban atau nisfu Sya'ban, enggak. Kamu tiap hari gini enggak? Sudah di depan saya. Di belakang saya kau ikuti enggak sholat witir 1 rakaat? Ikut? Woi, ikut. Puasa? Menjaga mulut daripada dengki, iri hati. Kan sudah lama saya ajarkan tuh. Nah, gongnya malam ini, gitu maksud saya itu. Jadi Allah ngitungnya bukan malam ini aja. Keliru kalau malam ini jadi hitung. Tidak seperti itu, nggak benar. Ini loh, perhatikan ini loh, ya. Maidah 4 nih loh. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Sedilu 6 bulan sebelum ini ngapain, bahkan setahun sebelum, pada saat itu kau ngapain, ya? Apakah amalmu sesuai? Kok malam Jumat mau minta pertolongan kepada Allah, malam sebelumnya kamu khianat, tidak mempersiapkan. Kayak Ramadan dipersiapkan, semua dipersiapkan. Rajab bulannya Allah,
Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan daripada umatnya Rasulullah. Persiapkan minimal 3 bulan, bulan Rajabnya minimal itu Rajab, enggak sebelumnya. Bener loh. Jangan malam ini kebingungan buka status WA-nya orang sudah cekot-cekot, panas dingin. Waduh, baca Yasin 3 bagaimana nih banyaknya ini. Lah kamu sudah baca Waqiah 3 sore, Yasin 1 habis maghrib, ya tidak? Ngapain kamu baca 3 Yasin? Kau kan udah melebihi batas daripada apa yang sudah Al-Fakir berikan. Prosedur yang tak kasih sama kamu. Ini kan toriko, kok kamu buat toriko sendiri? Di sanalah kalian tuh akhirnya kebingungan, bingung sama ini katanya ustadz, katanya kiai, katanya ini. Ya kamu ikut beliau apa ikut saya? Bukan mengesampingkan yang enggak. Tapi kamu tuh kalau melebar begitu, amalmu nanti tambah rusak. Fokuslah kamu di sini dengan amalia yang ada. Itu pun kamu tidak sempurna, tidak istiqomah seperti yang dimaksud. Istiqomah seperti yang dimaksud? Enggak. Banyak lolosnya. Kebaca Waqiahnya Yasin enggak kebaca. Kebaca Yasin Al-Muluk ketiduran. Ya tidak. Woi. Ya terus mau baca Yasin lagi 3. Baca ini 3. Rontok rambutmu. Semua harus kau ikutin. Kecuali kamu nggak hati-hati bener menjaga, nggak main debu, nggak main plafon. Ya seandainya kan ini contoh, bukan nuduh imam atau jamroni, tidak. Ini contoh atau nuduh tono, tidak. Ini contoh. Permainan dalam bermain debu itu bermasalah ya ini ya. Atau bermain plafon itu bermasalah seandainya. Kalau enggak, alhamdulillah. Perlu nggak diingatkan nih? Ya perlu. Bukan disebut namanya terus yang nggak disebut selamat aman. Ya belum tentu kita bisa sebut satu persatu. Jadi mandor jangan sampai anak buahnya gajinya dikurangi. Kan banyak itu. Ya, kan seperti itu. Ya. Dengan seperti itu, insya Allah kalkulasinya Allah akan bagus buat kita. Intinya tidak malam ini saja, dan insya Allah kamu itu dapat malam Sya'ban dapat ampunan dari Allah. Kenapa? Sebelumnya kamu istiqomah sudah kayak gini gitu loh. Itu membanggakan sebenarnya. Jadi pahami ya. Jangan sibuk dan bingung dengan amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan jalan pada kita, menjauhkan kita daripada kebingungan dan keraguan. Usikum anasutaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud. Ya Allah, angkatlah amal soleh kami ya Allah, amal kebajikan kami ya Allah di malam nisfu Sya'ban pada saat ini ya Allah. Muliakanlah kami, merdekakanlah kami pada gangguan syaitan terkutuk. Berikanlah keberkahan pada kami ya Allah, kesehatan, rizki yang mulia jauh dari yang haram. Berikanlah kebaikan kepada kami, orang tua kami, keluarga kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, kebahagiaan orang-orang bersoleh, orang-orang beriman terdahulu ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan kepada saudara kami ya Allah, kebahagiaan orang terdahulu ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada tetangga-tetangga kami dan hidayah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan ya Allah kami untuk istiqomah sampai tahun berikutnya, saya bertemu dengan Sya'ban tahun berikutnya ya Allah. Berikanlah kepanjang umur bagi kita ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kita untuk keridhaan-Mu, mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah, mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah, mendapatkan keridhaan-Mu pada sepanjang perilaku amal perbuatan kami ya Allah. Ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, rahmati orang tua kami, rahmati suami kami, rahmati istri kami ya Allah, rahmati anak keturunan kami semua sampai nanti menghadap kepadamu, sampai nanti kembali kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.